Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Raung. Saya mahasiswi kelas 42 Magister Manajemen. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi strategi oleh 3 ahli. Yang pertama ada William N. Hanger, kemudian ada Fred R. David, dan yang terakhir ada Michael Porter. Berikut penjelasannya. Strategic management menurut William N. Hanger dibagi menjadi 3 strategi generik. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan, yang kedua strategi stabilitas, yang ketiga yaitu strategi penciutan. Strategi pertumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi yang merupakan strategi di mana perusahaan berkonsentrasi dan bertumbuh kembang pada semua atau hampir semua sumber daya yang sejenis. Strategi ini memiliki 2 cara, yaitu horizontal, di mana dari sisi internal hendaknya segmen pasar diperluas untuk mengurangi potensi persaingan sehingga skala ekonomis menjadi lebih besar. Dari sisi eksternal, perusahaan dapat melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Yang kedua adalah strategi vertikal. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok atau distributor. Dengan kata lain, 1 atau 2 lebih bisnis yang selama ini disediakan oleh perusahaan tersebut, oleh perusahaan lain. Kemudian itu strategi pertumbuhan diversifikasi. Strategi ini menuntut perusahaan untuk tumbuh dengan cara menambahkan produk atau divisi yang berbeda dengan produk atau divisi yang telah ada. Strategi ini memiliki beberapa cara, yaitu yang terpusat atau konsentrasi atau konglomerasi, baik secara internal yang dapat dilakukan melalui perkembangan produk baru maupun secara eksternal yang dapat dilakukan dengan cara akuisisi. Kemudian strategi generik yang kedua yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini adalah strategi yang paling sesuai bagi perusahaan berhasil pada industri dengan daya tarik industri medium. Ada 4 bentuk strategi utamanya, yaitu strategi istirahat atau post strategi. Strategi ini tepat dilakukan sebagai strategi sementara agar perusahaan dapat mengkonsolidasikan sumber dayanya yang ada setelah menghadapi pertumbuhan cepat. Yang kedua yaitu strategi waspada atau terus hati-hati atau proceed with caution strategi. Perusahaan tetap menjalankan usahanya dengan hati-hati Kemudian yang ketiga adalah strategi tanpa perubahan atau no change strategi. Pada strategi ini perusahaan tidak perlu melakukan perubahan berarti. Yang keempat, strategi laba atau profit strategi. Strategi ini lebih mengutamakan keuntungan saat ini walaupun memiliki risiko besar dengan mengorbankan pertumbuhan masa depan. Strategi generik yang ketiga menurut William N. Hanger yaitu strategi penciutan, di mana strategi ini bertujuan untuk melakukan penghematan dan penciutan bila suatu perusahaan mempunyai posisi persaingan yang lemah dibandingkan dengan daya tarik industrinya. Ada 4 bentuk strategi utamanya, yaitu strategi turnaround. Strategi ini dianjurkan untuk digunakan pada saat daya tarik industri sedang tinggi walaupun perusahaan sebenarnya mengalami kesulitan pada tingkat sebelum kritis. Kemudian strategi captive company. Strategi ini beberapa aktivitas dari bagian tertentu yang kurang menarik perlu dikurangi. Yang ketiga, strategi sell out atau divestment. Jika perusahaan tidak mampu lagi melakukan strategi captive company, perusahaan terpaksa harus dijual dan investor segera meninggalkan bisnis seperti ini. Asalkan saham-saham yang dijual tidak jatuh, sehingga tidak merugikan pemegang saham. Kemudian strategi bangkrut. Strategi bangkrut dapat membantu perusahaan menghindar dari tanggung jawab atau utang-utang dan dapat juga menyatakan tidak berlakunya kontrak-kontrak kerja yang telah disetujui. Yang terakhir adalah strategi liquidation. Jika perusahaan tidak memiliki proyek lagi, maka strategi likuidasi merupakan pilihan yang tepat sebelum perusahaan dinyatakan pelit. Berikutnya adalah klasifikasi strategi menurut Fred R. David. Strategi generik menurut Fred R. David dapat dijabarkan menjadi strategi utama,
sebagai berikut. Yang pertama ada 4 macam strategi generik, yaitu strategi integrasi vertikal atau vertical integration, kemudian ada strategi intensif, strategi diversifikasi, dan strategi bertahan atau defensif strategi. Strategi integrasi vertikal dibagi menjadi strategi integrasi ke depan atau forward integration. Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai komunikasi yang besar terhadap pengendalian distributor atau pengecer mereka bila perlu dengan memilikinya. Kemudian strategi integrasi ke belakang atau backward integration strategi. Pengusaha di bidang manufaktur dan para pengecer membutuhkan barang-barang dari pemasok, misalnya bahan baku. Backward integration ini merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku lebih ditingkatkan. Kemudian strategi integrasi horizontal atau horizontal integration strategi dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap pesaing perusahaan walaupun harus dengan memilikinya. Kemudian yang kedua ada strategi intensif. Kelompok strategi integrasi vertikal terdiri dari strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, kemudian strategi pengembangan produk. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Kelompok strategi diversifikasi ini terdiri dari 3 strategi, yaitu strategi diversifikasi konsentrik yang dilakukan dengan cara menambah produk dan jasa yang baru tapi tetap masih saling berhubungan. Kemudian strategi diversifikasi konglomerasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara menambah produk dan jasa yang tidak saling berhubungan. Kemudian berikutnya adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu strategi yang dilakukan dengan menambah produk dan jasa pelayanan yang baru, tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan kepada konsumen yang ada. Dan yang terakhir adalah strategi bertahan atau defensive strategi. Kelompok strategi ini bertahan terdiri dari strategi usaha atau patungan atau joint venture strategi. Strategi ini dilakukan dengan menggabungkan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan temporer atau konsorsium untuk tujuan kapitalisasi modal. Kemudian strategi penciutan biaya atau retrenchment strategi. Strategi ini dapat dilakukan melalui reduksi biaya dan aset perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah strategi penciutan usaha atau divestiture strategi. Menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan yang disebut divestiture. Strategi divestiture ini digunakan dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi. Kemudian yang keempat yaitu strategi likuidasi. Strategi ini dilakukan dengan cara menjual seluruh aset perusahaan. Strategi ini merupakan suatu pengakuan dari kegagalan. Yang terakhir adalah klasifikasi strategi menurut Michael A. Porter yang mendefinisikan 3 jenis strategi generik, yaitu strategi keunggulan biaya atau cost leadership strategi. Yang kedua adalah strategi pembedaan produk atau differentiation strategi, dan yang ketiga adalah fokus strategi. Pada strategi biaya rendah atau cost leadership menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini atau barang atau jasa biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitive, atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi pelaku pelanggan, strategi ini sangat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Ketika konsumen tidak terlalu peduli dengan perbedaan merek, tidak membutuhkan pembedaan produk, atau jika terdapat sejumlah konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Salah satu contohnya misalnya Toyota dilihat dari implementasi just in time, sehingga proses produksi bisa dipotong, efisiensi dapat tercapai. Kemudian ada strategi pembedaan produk atau differentiation. Strategi pembedaan produk mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan sendiri dalam pasar yang jadi sasarannya.
Menggunakan produk yang dikedepankan memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat yang sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Contohnya, strategi diferensial ini Starbucks dengan kopinya yang memiliki kualitas tinggi dan cita rasa khas yang berbeda dari coffee shop lain, suasana dan tempat yang nyaman untuk dikunjungi oleh customernya, dan mereka rela mengeluarkan uang yang cukup besar untuk menikmati produk tersebut. Kemudian ada strategi fokus. Strategi fokus ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil. Dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Ya. Dan strategi fokus ini dibagi lagi menjadi strategi fokus low cost. Strategi yang biasa diterapkan oleh perusahaan perorangan untuk memproduksi produk dengan merek pribadi atau produk yang hanya dikenal oleh kalangan tertentu. Kemudian ada strategi fokus differentiation, strategi yang biasa diterapkan oleh perusahaan yang memiliki produk massal. Biasanya perusahaan memproduksi barang-barang untuk pasar besar, tapi juga memproduksi barang untuk pasar kecil. Dengan perbedaan atau spesifikasi yang ditawarkan dalam produknya. Contohnya misalnya mobil Toyota yang memproduksi Lexus tipe SC430 atau mobil untuk pasar besar, dan memproduksi untuk pasar yang lebih kecil yaitu Toyota Lexus, atau satu contoh lainnya adalah Astra Honda Motor mengeluarkan motor matic wanita dengan teknologi injeksi seperti Vario dengan keunggulan akselerasi cepat, ramah lingkungan, hemat bahan bakar, dan helm. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.